Halo, selamat siang, Siang, siang apa Mas kabar? Daniel. Selamat siang. Iya, jadi Weir Group ini salah satu early adopter, first adopter untuk teknologi AR di Indonesia. Seperti apa progresnya sejauh ini? Kita salah satu pemain pertama global. Kita pertama nggak tahu. So pada saat kita mulai, kita cuma ingin membawa sebuah teknologi yang namanya augmented reality, yang pada saat itu banyak yang bilang kita something yang I think aneh, novelty, untuk menjadi lebih bisa skill and relevant buat nggak hanya Indonesia tapi global market. Pengembangannya dari 9,5 tahun yang lalu sampai sekarang sudah banyak sekali perubahan, sebab yang saya lihat AR tidak hanya mendisrupt gaming, tapi lebih banyak sebenarnya mendisrupt dari sisi visualisasi gimana kita mempresentasikan sebuah konten. Nah, itu dia. Ini AR oleh Weir Group ini diintegrasikan dengan teknologi yang lain, blockchain, Ya, kemudian ya, juga IoT, ya, Internet of Things, dan juga commerce. Seperti apa ya. use casesnya? Jadi di Weir sendiri kita basisnya selalu membangun sebuah inovasi yang bisa dipatenin. Jadi kita sekarang ini sudah memiliki 5 global PCT patent yang sebetulnya fokusnya di yang tadi disebutin. Jadi IoT, lebih ke commerce, sama blockchain. Di bawah Weir ada 5 business unit. 4 di teknologi, satunya lebih ke strategic branding dan thinker yang kita gunakan untuk mensupport empat-empatnya. Yang pertama, Mindstore ini fokus untuk membuat kemudahan sebetulnya buat ibu-ibu atau siapapun masyarakat Indonesia yang ada di second, third, fourth tier cities untuk memiliki franchise store yang dalam hal ini pernah kita launching dengan Alfamart namanya Alfamind. So basisnya AR, VR store. Nah, gimana nih kalau misalnya untuk ibu-ibu ini seperti apa ini bisa membantu bisnis mereka? Punya toko sendiri istilahnya Iya, ya? punya toko sendiri. Jadi punya tokonya simple, kalau biasanya mau franchise toko bisa sampai 30.000 sampai 50.000 US dollars franchise. Miliaran lah ya. Iya, ini nggak perlu lagi, tinggal bayar 250.000 dapat kartunya dari well known brand seperti Alfa. Langsung mereka bisa bawa, tunjukin tokonya, muncul secara AR, bisa masuk ke dalam tokonya, ada 30.000 barang, bisa dia bisa langsung jualan ke tetangga aja dan kita menghidupkan namanya the community economy. Dan kebetulan jumlah ibunya udah sampai 40.000 sekarang. Kita baru sign sama satu organisasi yang akan roll out dalam tahun ini, tahun ke depan sampai 5 juta members. Dan Apa nama organisasi ini? kebetulan sudah di launch kemarin oleh organisasinya, namanya kalau yang dengan Alpha namanya Alpha Mind, yang ini kebetulan namanya Abah Mind, dan it will be one yang difokuskan untuk ibu-ibu di second sama third tier cities. Jadi ini seperti apa dia menjadi semacam apa ya? Apakah ini sebuah disrupsi untuk apa ya, retail konvensional dan juga e-commerce atau dia lebih seperti penjembatan? Sebetulnya sih kita melihat uh, dari sisi disruption-nya kita ingin lebih banyak kata-kata yang lebih tepatnya untuk membantu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini selama ini kalau mereka berjualan, mereka tough banget untuk membangun brand sendiri, logistik sendiri. Mereka harus mencari source-nya sendiri gitu ya. Dan tingkat failure-nya lebih besar. Makanya kami menggandeng perusahaan-perusahaan yang sudah ternama untuk datang untuk supaya ibu-ibu ini bisa menggunakan nama mereka dan bisa menjadi pemilik tokonya. Jadi keren ya, mereka bisa face to face Ya, communication ya. menawarkan produknya, tapi untuk logistik akan diurus oleh. Oleh the partner kita, yaitu misalnya kayak dalam hal ini Alfa ataupun yang lain-lain. Oke, interesting. Dan juga yang dikembangkan oleh Weir Group ini adalah O2O Payment Solution. Ya, Ini ya. DAF namanya ya, Betul. dan sudah menggandeng partner juga Betul, Esim Technology. betul. Seperti apa progresnya? Jadi DAF sudah kita luncurin 2 tahun lalu dengan size yang lebih kecil. Ini kita alat yang kita taruh di minimarkets. Jumlahnya sempat 4.000. Selalu dengan tahun ini onward kita akan deploy DAF 2.0. Nah, DAF 2.0 ini bentuknya lebih besar, fungsinya luar biasa. Perbandingannya gini, alat ini akan ada di Indonesia 10.000, nantinya bisa diakses oleh masyarakat Indonesia, yang dimana di China alat yang hampir sama itu akan dideploy 50.000 oleh Alibaba. Jadi di Indonesia nggak ketinggalan. Kita membawa, dan salah satu yang membedakan kita memasukkan teknologi augmented reality ke dalamnya, dan bisa lebih daripada self checkout, bisa belanja, bisa mengenali sebetulnya profil kita sendiri gimana untuk mendapatkan benefit yang lebih di toko. Ini
selain proyek-proyek yang sudah digarap tadi, apakah ada rencana proyek-proyek pengembangan lain ke depannya oleh Weir Group? Kedepannya tentu saja ada, sebab yang sekarang kita lakukan memang membangun apa yang relevan buat AR sekarang. Tapi kedepannya kemampuan daripada augmented reality yang banyak orang meragukannya di awal itu lebih jauh daripada itu. Sebab kami melihatnya kalau misalnya AR kan fungsinya meletakkan sebuah konten di depan mata kita dalam medium yang beda gitu kan. Sekarang dilihatnya pakai mobile phone ataupun screen. Tetapi ujung-ujungnya sebetulnya that screen, that mobile phone will change, akan berubah. Banyak yang mungkin tidak pernah melihat bahwa mata kita sebetulnya itu dilahirkan tidak hanya untuk screen dalam bentuk ada frame-nya. Zaman dulu nggak ada TV kan, mata kita baik-baik aja. Tapi sejak ada box ataupun frame, mata kita menuntut yang lebih baik dan lebih besar. Makanya bioskop sampai hari ini pun masih jalan baik. Karena apa? Karena semakin besar layarnya, semakin real pengalamannya. Sedangkan augmented reality itu membawa screen beyond that gitu. Nah ini yang kedepannya proyek-proyek yang sedang kita lakukan. Sekarang sudah ada muncul kacamata augmented reality, sudah ada yang develop contact lens augmented reality. Buku anak-anak AR. Ya, buku anak-anak AR nanti yang akan dilihat dengan cara beda ya kan semua. Edukasi akan berubah dan semuanya akan terkonek dalam sebuah ekosistem yang kita namakan Society 5.0 yang sudah ada payment dari teman-teman kita Ini Beyond 4.0 lagi ya? Ya, itu kemarin di-announce oleh Jepang Society 5.0. Nah, I think kita melihatnya sebuah integrasi yang menjadi satu. Semua teknologi yang ada sekarang nggak akan berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka akan menjadi satu kesatuan untuk kehidupan yang lebih baik buat manusia. Oke, kalau kita ukur skalanya penetrasi AR dalam misalnya aplikasinya kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, sejauh apa? Untuk strateginya satu, kalau buat kami tidak penting untuk menjelaskan apa itu augmented reality-nya, tapi bagaimana orang bisa membuat lebih mudah aja dengan segala teknologi yang ada. Dengan IoT misalnya, kita akan membangun IoT ini 10.000 tahun ini, ubiquity, orang nggak akan tahu itu ini mesin augmented reality, tapi dalamnya sebenarnya AR. Commerce yang kita akan targetkan sampai 5 juta ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin melihatnya ini apa ini? Ini ajaib gitu ini ya, ajaib. toko muncul sendiri gitu. Buat kami udah cukup, sebab buat kami fokusnya adalah supaya mereka tangkap benefit buat merekanya. That's our focus dan itu merupakan jadi satu kesatuan ekosistem dengan teknologi yang lain. Oke, kalau misalnya sudah ekosistemnya terbangun dengan misalnya lebih masif lagi, akan seperti apa itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari teknologi AR ini? Selain yang tadi sudah disebutkan. AR akan banyak sekali merubah cara kita melihat. Sebab kalau kita menggunakan mata kita untuk believe in something, katanya seeing is always believing. Sekarang kita bisa melihat berbelanja e-commerce, melihat mata kita melihat di screen. One day mungkin immersive experience-nya akan beda. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan sebab by the end of the day kita percaya dari pemain augmented reality yang namanya augmented reality, realitas yang tertambahkan itu betul-betul akan menjadi reality yang terpadu bersama dengan teknologi yang lain. Oke, seperti apa capaian-capaian Weir Group sepanjang tahun 2018? Kita bersyukur sekali bisa menandatangani beberapa partnership untuk roll out misalnya 5 juta ibu-ibu, ada lagi 10 juta members yang akan kita roll out, 10.000 mesin DAF yang akan kita roll out. Itu semua bermulai dari tahun 2018 yang mesti kita roll out di tahun ini semuanya dan tahun depan.